Oke, halo teman-teman. Di channel ini kita akan mempraktekkan berkaitan dengan teknis pengembangan suatu web begitu. Dan kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan implementasi HTML basic seperti itu. Dan karena ini sifatnya belajar bersama, nanti apabila ada tanggapan atau bahkan koreksi bisa dituliskan di kolom komentar. Dan di sini kita akan langsung praktik dan melihat hasilnya secara langsung begitu. Dan referensi yang akan digunakan yaitu dari w3schools.com. Teman-teman bisa mengakses di browser teman-teman yaitu w3schools.com. Oke, langsung saja ya. Kita langsung praktek juga saja untuk implementasi HTML ini. Karena HTML ini bagian dari hal yang utama dalam suatu pengembangan sistem berbasis web. Sebagai kerangka suatu sistem berbasis web. Dan karena ini masih basic begitu, teman-teman bisa menuliskan kode-kode ini di text editor teman-teman atau bahkan di Notepad juga bisa. Oke, di sini yang pertama saya akan buatkan folder terlebih dahulu. Saya buatkan folder namanya HTML basic di dalam documents. Oke, langsung praktek saja. Di sini ada contoh yang diberikan oleh W3 School berupa kode HTML begitu ya. Kita coba kopikan ya. Kita bisa pastekan di text editor teman-teman atau bisa dipastekan juga di Notepad begitu ya. Kita coba menggunakan Notepad terlebih dahulu. Kita pastekan di Notepad, lalu kita save, Ctrl S di dokumen karena tadi saya taruh di dokumen, kemudian di folder HTML basic, dan kita coba tuliskan nama filenya adalah index.html. Oke, kita save, lalu kita coba akses dan buka ya di dokumen HTML basic dan index. Oke, ini adalah hasil dari kode yang telah kita buat demikian. Oke, ini menjadi pengantar atau pembuka bahwasanya kode ini ya hasilnya demikian di browser kita atau di web kita ya. Berkaitan dengan URL, saat ini masih mengakses di internal laptop kita begitu ya, karena masih lokal, belum kita publikasi ya. Kan biasanya di web itu seperti W3 School ini ya, w3schools.com /demikian. Cuman karena kita masih di internal laptop, jadi aksesnya di directory C /user dan lain sebagainya. Itu next step lah. Yang penting halaman dari web kita sudah berhasil kita kembangkan dengan konten demikian dan atas basis kode demikian. Oke, kita lanjut ya. Dari referensi W3 School ini ya. Kita masuk ke menu berikutnya, ke introduction ya. Apa itu HTML dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca gitu ya. Kita langsung praktekkan saja dan kita langsung melihat hasilnya saja begitu. Di sini ada H1 yaitu heading begitu ya. P itu paragraf gitu ya. BR itu spasi yang diberikan jarak begitu ya. Oke. Editors bisa menggunakan Notepad gitu ya atau lainnya begitu. Oke, ini tadi yang kita praktekkan. Oke, kemudian ke basic. Oke, ini juga tadi sudah kita praktekkan ya. Nah, lalu ada kode demikian ya. Kita coba copy lalu kita pastekan, hasilnya seperti apa nanti kita akan lihat. Misalkan kita
pastekan di sini ya. Ini saya hapus, jadi di konten ini ya, ada kode H1, H2, H3. Lalu saya save begitu ya. Lalu kita refresh ya halaman yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita ubah kodenya menjadi demikian. Lalu hasilnya adalah ya, saya refresh, hasilnya adalah demikian. Jadi ada heading 1 ya, ini heading 1, heading 2 ya, heading 2 dan heading 3. Heading 3 dan yang terakhir paragraf ya, ini paragrafnya. Heading 1, heading 2, heading 3 perbedaannya pada besar kecilnya suatu heading ya. Heading 1 itu paling besar, heading 2 itu sedikit lebih kecil, dan heading 3 sedikit lebih kecil dari heading 2. Oke. Kita masuk lagi ya. Ini paragraf ya, ini paragraf, ada 2 paragraf. Kita coba kopikan, kita pastekan di sini ya. Ini kita hapus saja biar tidak ada spasi di dalam kode kita ya. Lalu kita refresh, hasilnya yaitu demikian. Jadi ini paragraf yang ini begitu ya, dan ini adalah paragraf lainnya di sini. Oke. Lalu ke bawah. Nah, di sini ada links gitu ya. Jadi kalau kita kopikan ya, kita taruh di bawah tag paragraf ya, kita save, kita lihat hasilnya demikian. This is a link ya. This is a link itu konten atau value yang ini ya. Kemudian ini adalah linknya atau URL-nya, sehingga halaman kita apabila kursor kita ke sini kemudian kita klik, maka akan ngedirect ke link yang sudah kita cantumkan di dalam kode kita ya. Di sini ngedirect atau mengalihkan ke w3schools.com ya, karena tadi refnya ya, arahnya pengalihannya itu ke w3schools.com ya. Tuh, kita bisa melihat di pojok kiri bawah ya, ada pengalihan ke link https://www.w3schools.com. Oke, ini adalah hasil dari kode ini. Oke, lanjut. Nah, ini ada image ya, ada image. Kita kopikan ya, kita pastekan di sini ya. Ini kode keseluruhan kita. Kita refresh, hasilnya yaitu tidak muncul ya, karena coba kita kunjungi source-nya ya. Source-nya kita tunggu ya, atau kita coba cari source lainnya begitu. Misalkan Messi ya, Messi. Kita coba cari gambar Messi, ini masih loading. Nah, sudah muncul ya. Kita coba copy salah satu gambarnya ya. Kita coba kunjungi terlebih dahulu. Ya. Kita kopikan link gambarnya ya, kita pastekan di dalam source image-nya. Jadi img spasi src ya, source-nya ya. Lalu kita bisa pastekan di sini. Oke, lalu kita buka lagi halaman web kita. Kita refresh ya. Tuh, sudah muncul tuh gambar Messi ya, sesuai dengan link yang diberikan. Oke. Nah, di sini refnya gitu ya, link dari konten this is a link itu di sebelah kiri dari gambar gitu ya. Kita coba kasih spasi ya.
dengan tag BR seperti ini. Tuh. Jadi sekarang ada spasi ya antara link this is a link dan gambarnya Messi. Oke, lanjut. Oke, masuk ke menu berikutnya. Ya. Di sini ada H1 tadi sudah, P atau paragraf juga sudah, ya. BR tadi sudah kita gunakan juga. Ya. Oke. Oke, sudah. Sekarang ke attributes. Tadi ref juga sudah kita gunakan begitu. Ya. Source image sudah. Nah, sekarang ada tambahan width dan height, ya, lebar dan tinggi begitu. Oke, sekarang coba kita pastekan pada gambar yang sudah kita buat. Kita replace width dan height-nya, ya. Kita pastekan, ya. Kita save, lalu kita coba akses halaman web kita. Tuh, jadi lebih besar. Oke, ya. Sekarang kita mau kecilkan ya, lebarnya misalkan 200, tingginya itu 400 gitu. Ya. Kita refresh tuh. Jadi demikian ya. Misalkan tingginya mau 300 saja atau ya 300 saja. Tuh, akan berdampak pada gambar width dan height-nya. Dan berkaitan dengan style seperti ini nanti bisa kita bahas juga di konteks CSS begitu ya, CSS. Tapi itu next step begitu. Kita coba fokus di HTML-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang kita sedikit membahas berkaitan dengan style gitu ya, style. Kita coba kopikan terlebih dahulu. Kita kopikan, kemudian kita pastekan di sini. Lalu kita save dan refresh. This is a red paragraph ya, paragraf berwarna merah karena di sini ada style color red ya. Sedangkan di paragraf lainnya ya, yang di sini itu nggak ada warnanya gitu ya. Ini nggak ada warnanya karena yang paragraf merah itu ada style color rednya. Jadi kalau misalkan kita mau ubah nih warna paragraf lainnya, misalkan di sini style ya, lalu di sini color yellow misalkan, kemudian di sini style color misalkan blue. Oke. Ya, kita coba refresh. Tuh, ini warna kuning ya, dan ini warna biru. Begitupun headingnya, misalkan kita mau ubah warna headingnya gitu ya, style color green misalkan. Save. Tuh, warnanya menjadi hijau. Oke. Oke, kita lanjut saja ya. Heading ya. Heading tadi kita sudah praktekkan ya, dan di sini itu ada 6 heading. Tadi kita sudah praktekkan 3 heading begitu ya. Coba kita pastekan di sini atau kita replace ya, atau kita ganti heading yang sudah kita buat ya, H1, H2, H3 menjadi H1, H2, H3, H4, H5, H6 begitu. Kita coba refresh hasilnya. Nah, heading 1 besar, heading 2 lebih kecil, heading 3 lebih kecil, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sebenarnya di Wordpress School teman-teman juga bisa langsung lihat hasilnya di sini ya, try it yourself. Di sini itu hasilnya sudah terlihat.
Oke, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, kemudian di sini ada styling tambahan gitu ya, misalkan font size 60 pixel, kita juga bisa. Kita kopikan, kemudian kita pastekan di sini ya. Kita save, kita refresh. Tuh, heading satunya lebih besar daripada heading satu yang tidak ada stylenya, karena di style di sini kita setup atau setting tambahan font size-nya, ukuran fontnya itu 60 pixel. Terus kalau misalkan kita mau gedein gitu ya, jadi 160 pixel misalkan ya, 160 pixel, kita save, kita refresh, tuh headingnya semakin membesar. Oke, lalu paragraf ya, paragraf. Oke, kita coba bisa kopikan paragrafnya, kita taruh paling atas ya. Kita save, kita refresh. Oke, sama saja ya hasilnya ya, sama saja hasilnya. Oke, hasilnya demikian begitu, sama saja ya. This paragraph contains a lot of lines in the source code, but the browser ignores it. The browser ini ya mengabaikan begitu ya, mengabaikan berkaitan dengan lines atau apa namanya hal-hal seperti ini gitu. Jadi hasilnya itu sama saja. Oke. Spasi-spasinya juga berbeda ya antara atas sama bawah. Cuman hasil di browser itu sama saja. Oke. Next. Nah, misalkan kita mau bikin konten seperti ini ya. Kita pastikan saja. Tadi yang paragraf clear ya. Pada intinya browser ignores gitu ya, mengabaikan perbedaan tata letak atau penulisan antara paragraf 1 dan paragraf 2. Hasilnya sama saja begini. Oke, kita pastekan. Kita telah memastekan ini ya, H1, lalu ada paragraf, lalu HR, H2, paragraf HR ya. Kita save, kita lihat hasilnya ya. Nah, hasilnya demikian, H1 dengan paragraf 1, H2 dengan paragraf 2, dan HR itu garis ini ya, garis pemisah ini ya. Itu ada HR, ada HR. Oke. Kalau BR tadi spasi ya, kita coba di bawahnya yang garis-garis tadi kita pastekan BR ya, kita refresh, tuh this is ya, this is BR ya, spasi ke bawah ya, a paragraph, BR lagi spasi ke bawah ya, with line breaks, with line breaks. Oke, tutup tag paragraf. Nah, kalau ada paragraf seperti ini hasilnya seperti apa? Ya, kita coba saja. Kita coba saja pastekan di paling atas ya. Jadi ada kalimat my bonny lies over the ocean dan seterusnya. Tapi model penulisannya seperti ini ya. Kita save, kita refresh, hasilnya yaitu, nah hasilnya itu apa namanya, satu line gitu ya. Jadi kalau penulisannya itu mau ada spasi dan sebagainya, itu browser ignores atau mengabaikan, sehingga konten seperti ini, konten paragraf seperti ini hasilnya yaitu demikian. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut.
lanjut. Defines pre-formatted text ya. Kita coba kopikan ya. Save. Nah, beda ya dengan paragraf gitu ya. Tag P atau paragraf itu hasilnya itu akan mengabaikan tata letak begitu ya. Akan seperti ini gitu. Tapi kalau pre gitu ya, pre itu hasilnya demikian ya. Coba sebentar, kita coba hapus spasi-spasinya ya. Tuh, dampaknya spasinya juga terhapus kalau misalkan kita setting seperti ini ya. Nah, hasilnya juga mengikuti kondisi yang ada di codingan. Jadi ini satu baris ya, ini satu baris ya. Lalu ini baris berikutnya ya, ini baris berikutnya ya. Lalu ini ada spasi ya, ini juga ada spasi. Lalu baru kalimat ini. Oke. Jadi sesuai dengan apa namanya line yang ada di codingan kita. Defines pre-formatted text. Oke. Lanjut ke style ya, style. Nah, I'm a red, I'm a blue, I'm a big ya. Jadi untuk membedakan konten dengan style ya, kita bisa setup tersebut ya. Kita coba aja try yourself. Nah, di sini ada style color red, style color blue, style font size 50 pixel. Jadi hasilnya demikian ya. Kita coba kopikan di dalam codingan kita. Nah, I'm normal ya. I'm a red, I'm a blue, I'm a big. Kita save, kita refresh codingan kita. Nah, ini hasilnya. I'm a normal ya, ini ya. I'm a red because karena style color red ya kan. Lalu I'm a blue karena style color blue, dan ini besar seperti ini karena style font size 50 pixel. Oke. Tag name ya, tag name. Nah, ini tag name. Sorry, ini itu menjelaskan berkaitan dengan stylist begitu ya. Jadi the property is a CSS property, the value is a CSS value. Kita next ya, kita next. Lalu ada background color ya, background color kita bisa setup. Misalkan di body nih, di body ada background color gitu. Lalu kita coba pastekan ini ya. Kita kan punya body nih ya kan. Jadi struktur HTML yang kita buat di sini ada head gitu ya. Ibarat manusia gitu, ada kepala yang di atas gitu, lalu ada body begitu ya. Ada body ya. Lalu kita pastekan ya di sini dengan style background color powder blue misalkan. Kita refresh tuh. Hasilnya background color dari halaman kita menjadi powder blue. Oke, misalkan kita mau ganti lagi nih, misalkan menjadi warna gray. Gray tuh menjadi warna gray. Oke. Terus misalkan pengen warna kuning misalkan. Tuh, rubah background colornya. Karena yang di sini disetting adalah background color begitu ya. Karena yang disetting adalah background color pada body ya. Jadi berdampak semuanya nih karena semua ini tuh body begitu. Oke, lalu untuk konteks head berdampak pada apa gitu? Head, title gitu ya. Title ini page title. Nah, berdampak pada di sini nih title ya. Coba kita ganti titlenya menjadi nama title ya. Kita save, kita refresh.
Tuh, berubah menjadi nama title. Oke. Nah, misalkan backgroundnya yang mau diganti adalah H1 saja gitu ya. H1 backgroundnya mau ganti powder blue gitu ya. Powder blue. Oke. Sekalian aja deh kita kopikan ya di dalam body ya. Save. Oke, kita refresh. Tuh, background colornya menjadi powder blue tapi di satu heading saja. Jadi berdampak pada satu heading saja di sini. Oke. Tapi misalkan paragrafnya kita mau ganti background color menjadi tomato. Misalkan di sini ya. Background color yang ini akan kita ganti menjadi tomato. Kita save, kita refresh. Oh sorry, kita kurang menambahkan style. Kita save lagi, kita refresh tuh, sudah menjadi tomato background colornya. Ini berkaitan dengan styling gitu ya, berkaitan dengan CSS. Nanti kita akan bahas lebih detail berkaitan dengan styling. Text color ya, text color kalau mau ngubah text colornya saja kita bisa set up style color gitu. Misalkan kita mau ganti color yang ini, I'm a big. Oke, I am a big. Mana I am a big? I am a big. Ini ya. Nih. Di sini sudah ada style nih, sudah ada style, font size 50 pixel gitu ya. Jadi sebenarnya kita hanya perlu untuk menambahkan ini saja, sebentar, menambahkan color blue-nya saja. Okay. Bisa kita tambahkan di sini. Oke, color blue, kita refresh tuh. Jadi satu style bisa kita tambahkan beberapa jenis perubahan begitu ya. Di sini ada font size 50 pixel, kemudian ada color blue gitu ya. Oke, misalkan kita mau nambahin lagi gitu, bisa juga. Misalkan background color. Jadi ada font size, ada color, ada background color ya. Kita save, kita refresh. Tuh, font size-nya gede ya, warna tulisannya itu biru dan backgroundnya merah, itu juga bisa. Oke. Fonts ya, fonts juga bisa diubah. Misalkan font family-nya Verdana ya, font family Verdana. Paste ya. Refresh, tuh berubah font family, jenis fontnya itu berubah. Oke. Begitupun font family lainnya bisa kita ubah-ubah sesuka hati ya. Font size bisa persentase juga ya, ukuran bisa persentase juga. Misalkan ukurannya 300%, kita coba kopikan di dalam I'm red misalkan. Oh sorry, oke, kita refresh. I'm red berubah menjadi font size-nya menjadi 300% ya. Jadi besar kecil itu bisa pixel, bisa persentase. Text align center, text align itu berkaitan dengan apa namanya, line letaknya begitu. Misalkan kita pastikan text align center di dalam I'm red ya. Kita save, kita refresh tuh menjadi tengah. Kalau center jadi tengah gitu. Kita coba ya. Text align right ya. Tuh jadi sebelah kanan. Oke.
Oke, mungkin itu dulu saja. Terima kasih.